Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin abdillah La hawla wa la quwata illa billah maba'ad. Hadratul Mukhtarumin yang terhormat beliau Dr. Andes Kiai Haji Muhyiddin MAG, yang saya hormati para jamaah yang sudah sholat maghrib yang berada di ruang utama sholat Masjid Agung Jawa Tengah. Yang saya hormati para santri Ma'had Tahfidz Al-Quran MAJT Basnas Jawa Tengah, serta para pendengar setia Radio Dais dan MAJT TV serta TVku dimanapun Anda berada. Kajian pada malam hari ini yaitu kajian fikih kitab Taqriratus Sajidah fil Masail Mufidah. Insyaallah akan disampaikan oleh guru kita, beliau Bapak Dr. Andes Kiai Haji Muhyiddin MAG, dengan mengusung sebuah tema tentang zakat. Untuk itu apabila nanti para jamaah kajian fikih pada malam hari ini dan para santri yang ingin bertanya bisa ditanyakan langsung kepada guru kita, narasumber kita. Dan bagi para pendengar setia Radio Dais dan pemirsa MAJT TV dan TVku dimanapun Anda berada yang ingin bertanya bisa melalui chatting WhatsApp-nya Radio Dais di 0821 336 70.000. Untuk mengawali kajian pada malam hari ini, mari terlebih dahulu kita buka dengan bacaan umul kitab li ridhoillah wa li syafaati rasulillah bi barakati suratul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Selanjutnya mari kita simak bersama-sama. Waktu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Masyiral muslimin, pendengar pengikut pengajian Ba'dal Maghrib, khususnya malam hari ini kitab Taqriratus Sajidah, khususnya para santri Ma'had Tahfidz MAJT Basnas, para pendengar Radio Dais dimanapun berada, para pemirsa MAJT TV, TVku melalui YouTube. Pada malam hari ini saya akan membacakan tugas saya, yaitu tentang zakat. Kitabuz zakati. Utawi iki iku kitab zakat. Layaknya pembahasan fikih, pertama tentang ta'rifuz zakati, ta'rifipun zakat, definisinipun zakat. Lughatan pertama, makna zakat atau ta'rif zakat dari sisi lughat kebahasaan. Zakat niku secara kebahasaan artinya at-tathhiru wan nama'u. At-tathhiru mensucikan. An-nama'u tumbuh, berkembang. Jadi zakat itu menyucikan. Ada menyucikan harta nantinya, pembahasan kita, ada menyucikan tubuh badan. An-nama'u sekaligus juga makna zakat itu berkembang. Jadi orang jangan punya anggapan kalau punya harta 100 juta lalu zakat 2,5 juta, itu jangan berkurang, jangan
beranggap atau menganggap duitku kelong. Tapi sebaliknya harus merasa optimis bahwa zakat itu an-nama, tumbuh, kembang. Nama niku napa? Ai az-ziyadatu wal khairu wal barakatu. Tambah ya, kebaikan dan berkah. Kenapa arti zakat secara bahasa itu tathir? Li'annallaha, karena setuhune Gusti Allah iku yutahiru, bersihake, mensucikan al-muzakkiya, kepada pelaku zakat, muzakki. Ingat nggih, ibadah zakat itu yang melakukan muzakki, yang menerima mustahik, yang menjadi panitia atau pengumpul dan pendistribusi itu namanya amil. Muzaki, mustahik, amil. Yutahiru, Gusti Allah nyuciaken al-muzaki, ing muzaki biha dengan zakat, disucikan minadz dzunubi, dari dosa-dosa. Waradhilatil bukhli, dan disucikan dari rendahnya bakhil, rendahnya sifat bakhil. Jadi kalau ada orang berzakat, itu pertanda bahwa orang itu akan suci dari kerendahan bakhil. Nah, jadi di masyarakat itu kenyataannya, kalau orang suka berderma, itu orang itu mulia. Kalau orang itu bakhil, menolak berderma, pelit, maka orang itu radhilah, rendah. Ora diajeni. Nah, niku nembe saking aspek lughatan. Syar'an, sakmenika menurut syara'. Menurut syara', zakat niku ikhraju malin, mengeluarkan harta, makhsusin, khusus, harta khusus. Maksudnya tidak semua harta, tidak semua jenis. Hanya harta khusus, nanti dibahas di belakang. Ala wajhin makhsusin, dengan cara khusus lagi. Caranya mengeluarkan niku ada tata cara, ada mekanisme, ada kaifiyah. Biniyatin makhsusin, dengan niat tertentu. Jadi ono niate. Yusrofu, zakat itu diawehke, dibagikan, didistribusikan lito ifatin, kepada kelompok mahsusotin tertentu. Jadi zakat itu harta tertentu, yaitu ada 6 jenis harta yang wajib disakati. Caranya tertentu, ada ketentuannya, kapan wajib zakat, berapa batas harta kekayaan yang harus dikeluarkan zakatnya, biniyatin mahsusotin, niat. Segala sesuatu innamal a'malu binniyati. Nah, zakat niku ibadah. Karena itu harus ada niat. Tetapi harta yang dikeluarkan itu juga harus diserahkan, dibagikan, diberikan lito ifatin maksusotin, kepada kelompok tertentu. Jadi kalau di kita ini ada yang namanya BAZ, Badan Amil Zakat. Ada lagi LAS, Lembaga Amil Zakat. Kalau BAS itu pemerintah, semi
lembaga semi struktural. Kalau LAS itu lembaga yang didirikan oleh masyarakat. NU mendirikan LASNU, Muhammadiyah mendirikan LASMU. Kemudian ada lagi banyak lembaga-lembaga amil zakat yang lain yang itu berdiri atas inisiatif swasta, masyarakat. Kalau Basnas, Basnas itu didirikan oleh pemerintah. Sampean ki termasuk bagian dari keluarga Basnas. Karena pondok sampean itu namanya Ma'had Tahfidz MAJT Basnas. Berarti sampean itu wong sugih. Pengelola zakat. Zakat itu tidak boleh, tidak bisa bebas diberikan pada siapa, untuk apa. Jadi kalau Basnas itu biasanya sering menerima permohonan bantuan. Maka ukuran memberikan bantuan itu, yang akan dibantu itu masuknya ke asnaf mana. Ini harus bisa dimasukkan ke itu tadi, to'ifatin maksusotin. Kalau nggak bisa dimasukkan ke situ, ya nggak bisa. Nggak bisa mendapatkan bantuan. Syarhut ta'rifi, sekarang penjelasan tentang ta'rif tadi. Jadi ta'rifnya tadi kan ikhraju malin maksusin, ala wajhin maksusin, biniyatin maksusotin, yusrafu li ta'ifatin maksusotin. Penjelasannya berarti ada berapa unsur ini. Ikhraju malin maksusin, mengeluarkan harta benda tertentu. Harta benda tertentu itu apa? Wahya, yaitu al-amwalus sittatu. Harta benda yang termasuk ke dalam sittah, 6 macam. Jadi hanya ada 6 macam harta benda yang harus dikeluarkan zakatnya. Ini, tapi yang 6 ini nanti akhirnya diijtihadi oleh para ulama, berkembang. Nantilah pembahasan itu. Al-amwalus sittah allati tajibu fiha zakat, yang wajib dikeluarkan zakatnya. Wa kadzalika, begitu juga di samping amwalus sittah ada zakatul fitri, zakat fitrah. Kemarin di bulan Ramadan, khususnya di akhir Ramadan, semarak ada pembagian zakat fitrah. Kalau zakat amwal itu menzakati harta, kalau zakat fitrah itu menzakati jiwa. Wasayati syarhuha, akan dijelaskan penjelasannya akan yang pada pembahasan yang akan datang. Kemudian yang kedua, ala wajhin mahsusin. Caranya, mekanismenya tertentu, ada ketentuannya. Yang dimaksud dengan wajhin mahsusin ay bisyurutin, ada syarat-syaratnya. Minha, di antara syarat itu, ini disenggol sedikit, yaitu bulughun nisabi, sudah sampai kepada nisab. Orang punya sawah, tapi hasil panennya sedikit, tidak sampai 1 nisab. Maka hasil panen sawah itu belum dizakati. Orang punya ternak kambing, tapi kambingnya baru sedikit, baru 10 ekor. Ini belum nisab. Nanti penjelasan nisab ada di belakang. Di samping syarat bulughun nisab, ada lagi mudiyul hauli. Sudah berjalan 1 tahun. Jadi zakat itu tahunan. Zakat fitrah ya tahunan, pendak Idul Fitri,
Zakat harta pada dasarnya itu tahunan, pendak haul. Yang ketiga, biniatin mahsusin. Apa yang dimaksud dengan niat mahsusoh? Niat tertentu, liqaulihi alaihi sholatu wassalam. Karena ada dawuhnya Kanjeng Nabi alaihi sholatu wassalam. Dawuhnya Kanjeng Nabi gimana? Ini dawuh dalil yang secara umum. Dawuhnya innamal a'malu binniyati. Innamal a'malu angin pestine utawi amal perbuatan itu binniyati disertai kelawan niat. Yang terakhir, yang keempat, yusrofu li thaifatin makhsusatin. Zakat itu ditasarufkan, didistribusikan, dibagikan kepada thaifah mahsusah, kepada kelompok tertentu. Thaifah mahsusah itu siapa? Al-madhkurina, yang disebutkan di dalam fil Qur'ani, dalam Al-Qur'an. Wahum samaniyatu asnafin, yang disebut dalam Al-Qur'an itu ada 8 asnaf. Apalane sampean wis tekan ayat kita Al-Maidah 60. Pun sampean wis 15 juz. Innamas shadaqatu lil fuqara 1 wal masakin miskin wal amilina 'alaiha amil wal muallafatu qulubuhum, orang mu'alaf, wa firriqab wa mu'allafatu qulubuhum wa firriqab, hamba sahaya, wal gharimina, yang kelima orang yang tertindih hutang. Hutangnya tapi hutang yang sah ya. Kalau hutang tertindih hutang karena kalah judi biaya. Wa fi sabilillah, dan perjuangan di jalan Allah. Wa ibnis sabil, dan ibnu sabil. Istilahnya unik, antik. Ibnu sabil, anak jalan. Tapi jangan diartikan anak jalanan. Anak jalan itu orang yang musafir. Jadi orang yang melakukan bepergian jauh. Lalu bepergian itu dulu itu selalu diartikan kesulitan. Sulit sangune, sulit perjalanannya, sulit transportasine. Sekarang itu kalau pergi itu ada pergi yang rekreasi. Ada pergi yang piknik, ada pergi yang ziarah. Ziarah wajib mboten. Ada pergi yang pergi haji. Ada pergi yang pergi perjuangan. Nah, kalau rekreasi ke Bali itu ya sebaiknya jangan diartikan ibnu sabil, rekreasi ya. Nah, ini yang kelihatannya mirip-mirip disebut Ibnu Sabil, tapi bukan Ibnu Sabil, yaitu ziarah Wali Songo. Santri-santri, muslimat, majelis taklim, pun niku make pembahasannya. Fadluz zakati, fadilahipun zakat. Fadilahipun zakat. Fadilah ini kan keunggulan. Keunggulan itu artinya apa? Keistimewaan. Hiya ar-ruknus salisu min arkanil islami. Ya, zakat itu ar-ruknu asalisu, rukun yang ketiga. Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji.
Min arkanil islami, dari rukun Islam yang 5 itu, waya uhtus sholati. Di sini diistilahkan bahwa zakat itu uhtus sholati, sedulur wedoe sholat. Ya sedulur gitulah. Kenapa disebut uhtus sholat, akhus sholat? Li'annaha, karena zakat itu ja'at, datang dalam pembahasan penyebutan penuturan ayat-ayat Al-Quran biha fi mawadhi'a katsiratin, dalam beberapa tempat fi kitabillahi ta'ala. Ja'at makrunatan. Jadi banyak di ayat Al-Quran itu penyebutan zakat itu bareng dengan penyebutan Al-Quran. Penyebutan zakat bareng dengan penyebutan sholat. Ada di dalam banyak ayat Al-Quran. Di antaranya ayat aqimus sholah wa atuz zakah. Aqimu, dirikanlah kamu sekalian, as-sholata, ing sholat, wa atu, dan tunaikanlah, az-zakata, zakat. Kalau sholat, iqomah. Kalau zakat, ita'uz zakah. Tunaikan zakat. Jadi karena zakat itu harta itu ditunaikan. Kalau sholat itu ibadah khusus, ibadah mahdhah, dan sholat itu didirikan, iqomah. Waroda, datang fi fadliha, tentang fadilahnya zakat, al-katsiru, banyak sekali minal ayati, dari beberapa ayat, wal ahadisi, dan beberapa hadis. Minha qaulu ta'ala, diantaranya yang ayat itu qaul ta'ala, firman Allah ta'ala, wa rahmati wasi'at kulla syai'in fasaktubuha lilladzina yattaquna wa yu'tuna az-zakah walladzina hum biayatina yu'minun. Wa rahmati, rahmatku, kata Gusti Allah, wasi'at, luas, kulla syai'in, mencakup banyak hal. Fasa'aktubuha, maka akan saya tentukan rahmat Allah itu lilladzina, kepada orang-orang yattaqun, yang takwa, wa yutuna zakah, dan orang-orang yang mau menunaikan zakat, walladzina hum biayatina yu'minun, dan orang-orang yang iman terhadap ayat-ayatku. Nah, ini yang terpenting di sini, yu'tuna zakah, dia akan mendapatkan rahmat. Wa qauluhu, firman Allah lagi, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Khudz, ambillah, min amwalihim, sebagian dari harta mereka. Sodakotan, sebagai sodakoh, maksudnya sodakoh wajib ini ya. Tutahhiruhum, untuk mensucikan mereka, wa tuzakkihim, dan untuk ya tutahhiruhum dan tuzakkihim itu maknanya berdekatan. Mensucikan dan membersihkan biha, dengan sodakoh. Jadi sodakoh wajib berupa zakat itu tathirun wa tazkiyatun. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, sabda Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, az-zakatu kontorotul islami. Az-zakatu utawi zakat itu kontorotul islami, jembatannya Islam.
Jadi kalau mau masuk Islam secara baik, kalau mau berislam secara baik, ya jembatannya zakat ini. Wa qauluhu, dan ngendikanipun Rasulullah maliman adda zakata malihi zahaba anhu syarruhu. Man adda sing sapa wonge nunaikan zakata malihi, zakat hartanya, zahaba maka ilanglah, kaburlah anhu syarruhu, kejelekan-kejelekannya. Nah, tentu ininya artinya zakat yang dilakukan dengan baik, dengan niat yang benar, untuk memenuhi kewajiban. Karena sekarang itu kadang-kadang kita temukan ada pelaku zakat yang wallahu alam itu mencari nama. Wa qauluhu, ini hadis penting nih untuk difahami. Wa qauluhu, ngendikanipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hasinu amwalakum bizzakati. Hasinu, jagalah, amankanlah, peliharalah, amwalakum, hartamu, lenjogo itu pripun? Bizzakati, dengan zakat. Artinya, kalau berdasarkan firman atau berdasarkan dawuh Nabi ini, bahwa kalau orang ingin hartanya aman, enggak hilang, enggak musnah, baik hilang karena rugi, baik musnah karena kebakaran, musnah karena dirampok, ya nek kepengen aman ya dengan zakat. Jadi pengamanan harta itu ya pengamanan secara biasa. Kalau kita punya harta ya ditaruh di rumah, rumahnya dikunci kalau ditinggal, ditaruh di kamar, kamarnya dikunci kalau ditinggal, ditaruh di almari, almarinya dikunci. Jadi orang punya kekayaan tuh berapa emas mulanya dulu. Ditaruh di apa itu? Wadah emas ini jenenge apa? Kotak. Kotaknya digembok. Ditaruh di berangkas di kamar, berangkasnya digembok. Lalu ada kamar, pintu kamarnya digembok. Wis piro kuwi kunci kuwi. Gembok apa? Kotak, berangkas, kamar wis telu. Kalau mau pergi keluar rumah, pintu rumah digembok papat. Kalau rumahnya besar, pagernya besar, pagernya digembok 5. Jadi mengamankan harta dengan 5 pengamanan kunci. Percuma. Jadi, percuma karena sekarang penjahat itu pinter. Pokoknya caranya ada aja lah. Untuk merampok, untuk bisa mengambil harta yang disembunyikan itu. Nah, yang paling enak itu kalau diamankan oleh Allah dengan cara jaminan hadis ini. Hasinu amwalakum bizzakati. Saudaranya zakat itu sodakoh sunnah. Katanya, ini dulu sebelum saya itu paham hadis, paham Al-Quran, paham fikih, sudah sering dengar ucapan orang tua zaman dulu itu, sedekah ben selamat, hartane ben selamat wonge, ben sehat wonge, sodakoh. Ternyata ini, hasinu amwalakum bizzakati. Jadi nanti yang mengamankan Allah. Kenapa diamankan oleh Allah? Karena kita sudah menunaikan zakat dengan baik. Wadawu mardaw amrodakum bisodakoti. Sembuhkanlah, obatilah amrodakum. Orang-orang sakitmu bisodakoti dengan sedekah. Jadi zakat itu wajib, sodakoh itu sunnah.
Nek wong kepengen sehat, sedekah. Jadi penyembuhan alternatif itu sekarang itu banyak. Yang namanya herbal, yang namanya pijet, yang namanya air doa. Nah ini kalau yang ada di hadis itu sedekah. Jadi kalau orang sakit, penyakitnya berat, harus dilakukan tindakan kedokteran yang mencemaskan, coba lakukan sedekah dengan baik, nanti Allah maringi dalan untuk sehat. Ya. Sakitnya angel, dilala ketemu dokter yang bisa memahami penyakit itu dengan mudah, mencari obatnya pas, sembuh. Sakitnya berat, dokter pirang-pirang analisa beda-beda, obat larang berapapun dibeli, orang mari-mari. Nah, kalau sedekah insya Allah nanti penyakit itu mudah ditemukan penyakitnya, mudah ditemukan dokter yang mengobatinya, mudah ditemukan obat yang dipakai untuk mengobatinya. Hasinu amwalakum bizakat, dawu amrodakum bisedekah, wastakbilu amwajal bala bidduai wat tadarrui. Wastakbilu, hendaknya hadapilah amwajal balai, gelombang bala, gelombang apa itu? Bencana, bidduai dengan doa, wat tadarrui dan tadarru. Jadi kalau kita ingin tidak kena bencana, tidak tertimpa bencana, banyak-banyak berdoa. Kalau kita ingin bisa sembuh penyakitnya, maka sedekah. Kalau kita ingin punya orang kaya nih tentunya ya, orang kaya kepengen hartanya itu aman, ya zakat. Zakatnya orang kaya itu banyak sekali. Nah itu termasuk yang kita warga MAJT yang kita terima itu ada bingkisan, ada beras, ada apa itu pokoknya keluarga MAJT itu naik bulan poso ngadepi bodo wis turah-turah. Itu adalah zakat. Zakat di Indonesia itu kalau dikumpulkan kalau efektif tuh ratusan triliun per tahun. Nah, itu kalau untuk menyelesaikan persoalan ekonomi, persoalan apa itu kemiskinan itu kecil. Sayangnya belum efektif. Basnas itu baru bisa mengumpulkan zakat-zakatnya pegawai negeri. Lah yang las Muhammadiyah, NU dan lain-lain itu menggarap zakatnya swasta. Waroda ada lagi datang hadis mahalaka malun, harta tidak akan binasa, tidak akan hilang, tidak akan lenyap, fi barrin au bahrin, baik di daratan maupun di lautan, illa biman izzakati, kecuali kalau orang itu man'uz zakat, menolak zakat. Jadi orang kaya, tapi dia menolak kewajiban zakat, maka hartanya akan binasa, hartanya akan rusak, hartanya akan hilang. Mungkin tidak hilang saat itu, ketika dia masih hidup, tapi begitu mati, nggak bisa dikelola oleh anak-anaknya, yang semula itu hidup mewah, dengan orang tuanya yang kaya, lalu tidak bisa mengelola hartanya, lalu kemudian bangkrut semua, miskin semua. Ini sama saja. Apa bahagianya orang kalau anaknya lalu kemudian sengsara semua? Padahal waktu orang tuanya hidup, bahagia semua, gembira semua.
Saya ulangi, mahalaka malun, ora bakal hilang harta fi barrin au bahrin, baik di daratan maupun di lautan, illa biman izzakati, kecuali dengan atau disebabkan menolak kewajiban zakat. Wonten pertanyaan? Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, nama saya Iwan, mau izin bertanya. Dalam sebuah kampung, agamanya Islam semua dan kaya-kaya semua, tapi ada satu warga yang fakir dan dia beragama non-Islam. Apakah fakir tersebut dapat mendapat bagian zakat fitrah? Matur suwun. Di dalam satu kampung orangnya kaya semua, yang miskin cuma satu, namanya Muhammad miskin. Apakah zakatnya orang kampung yang banyak itu bisa diserahkan semua ke yang fakir, yang miskin tadi? Oh, agamanya non-Islam. Zakat itu tidak bisa diberikan kepada non-Islam. Bisanya mirip-mirip itu namanya mu'allaf. Baru masuk Islam. Kalau sodakoh boleh, ya, harta sodakoh boleh bersedekah kepada orang non-Islam. Jadi kalau ada bencana, yang kena bencana itu kan masyarakat umum, ada yang Islam, ada yang Kristen, ada yang Hindu. Nah, uang sodakoh itu bisa dibagikan kepada, tapi kalau uang zakat, al-asnaf as-samaniyah, itu harus muslim. Dan ukuran zakat itu tidak hanya satu kampung. Ya, wilayah zakat itu tidak hanya satu kampung. Karena itu kalau tertib sebuah negeri, semua zakat itu dibayarkan ke lembaga, baik Basnas maupun Lazis. Nah, kalau diserahkan ke Basnas atau Lazis, maka Basnas itu akan membagi kepada masyarakat yang luas. Jadi wilayahnya enggak kampung lah, apalagi kalau kampung hanya sekedar satu RT, satu RW itu. Nah, memang kalau zakat fitrah itu biasanya begitu, jadi zakat fitrah orang satu kampung itu dikumpulkan, lalu kemudian prioritasnya masakin fukoro kampung itu. Demikian karena waktu selesai. Mohon maaf, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.